warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa qala aidan fi ayatin ukhra warattilil qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu. Jamaah Ta'lim Tahsinul Quran Masjid Jami' Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat dengan berharap syafaat kelak di yaumil qiyamah dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu waktu ada dua orang saudara. Yang satu sibuk bi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibuk dia selalu bersama dengan Nabi untuk mempelajari ilmu agama, untuk mempelajari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar, sementara yang satu laginya sibuk yahtarifu, sibuk kerja, sibuk usaha. Fasyakal mustarifu, maka yang sibuk kerja ini lapor, kalau kata kita mah, mengadukan terkait saudaranya yang ngaji mulu, bahasa kita begitu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyakal muhtarif dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka si muhtarif ini saudaranya yang satu, muhtarif artinya yang rajin kerja lah, mengadukan nasibnya, mengadukan saudaranya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saudaraku itu yang satu sibuk dengan urusan ilmu, sibuk dengan urusan ilmu, sementara aku sibuk dengan kerja. Dia sibuk dengan ilmu, tapi dia nggak mau bantuin kerja, bahasanya gitu, nggak mau bantuin kerja. Tuh ngaduk dah yang satu tuh, yang sibuk kerja, muhtarib namanya, ya, ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lapor kepada Nabi. Lantas jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi sangat bijak. Kata Nabi, la'allaka turzaku bihi. Kata Nabi, la'allaka turzaku bihi, boleh jadi harta hasil yang kau dapatkan dari kerja itu disebabkan berkah saudaramu yang sering ikut ngaji, gitu. Jadi jangan sampai kita nanti iri juga tuh.
Kalau kita punya saudara punya dia ngaji mulu, kita mau waduh lu kagak mau bantuin gua, kan begitu. Gitu kan ngaji. Boleh jadi berkahnya rezeki yang kita dapatkan sebab saudara kita yang sering ngaji gitu. Gitu. Artinya apa? Jangan iri gitu. Gitu. Kita kan nggak tahu. Makanya kadang kita itu sering mendapatkan nikmat-nikmat gitu ya. Sering mendapatkan apalah bentuknya gitu. Boleh jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita sebab dari wasilah anak-anak kita gitu kan, yang kita pesantrenin umpamanya dia baca Quran ya kan, dia belajar ilmu fikih, belajar kitab dan bisa belajar seperti itu. Dan bisa jadi juga dari saudara-saudara kita yang lainnya gitu kan. Maka kita nih jangan apa ya, jangan sok semuanya boleh kita gitu. Bisa jadi semua keberkahan yang kita dapatkan itu disebabkan dan didapatkan berkah itu lewat saudara-saudara kita yang mungkin dia lagi ngaji lah gitu kan, atau dia pernah mendoakan kita gitu kan. Makanya teruslah berbuat baik, karena kita ini nggak tahu dan kita tidak akan bakal tahu lewat mana kita bisa masuk surga. Bisa saja lewat umpama ada duri di jalanan yang kita ambil kemudian kita amankan gitu kan. Bisa saja lewat apa namanya, ada binatang yang kucing yang kita kasih makan gitu kan. Jadi kita nggak tahu. Maka perintah Nabi itu teruslah berbuat baik ya kan. Karena apa? Karena kita tidak tahu rezeki yang mana yang akan kita dapatkan lewat keberkahan apa? Keberkahan semua yang telah kebaikan yang telah kita lakukan. Maka ya termasuk ngaji gitu kan. Ngaji ini ya bisa saja nanti keluarga kita iya diberikan kesehatan oleh Allah lewat kita ngaji gitu kan. Gitu. Maka ketika kita kerja pun ya kita jangan ya mengatakan wah lu kerja ngaji doang kerjaannya, kita mau kerja segala apa, gua capek, gua yang capek, lu yang nikmatin, kan gitu. Jangan begitu juga, enggak begitu juga. Boleh jadi kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah lewat hadirnya saudara-saudara kita di majelis ta'lim gitu kan. La'allaka turzaku bihi, kata Nabi. Boleh jadi engkau kerja, hasil kerja kerasmu berkahnya itu didapatkan dari hasil saudaramu yang suka ngaji dan ikut kepada Nabi Muhammad SAW untuk mempelajari hadis. Ini tamsil buat kita. Maka teruslah kita berbuat baik selama hidup di dunia ini. Insya Allah kebaikan-kebaikan kita akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita langsung saja mulai taklim pengajian kita pada malam hari ini dan kita lanjutkan makro kita pada ayat berikutnya, masih dalam surah Al-Baqarah. Ayat berapa? 69. Berarti kalimatnya qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Betul ya? Ya. Ya, baik kita bersama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita mulai, kita niatkan i'tikaf taqarrub ila Allah di masjid ini. Insyaallah nilai i'tikaf kita senantiasa dicatat sebagai amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid taqarruban ila Allah sunnatan lillahi ta'ala. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Di situ ada waqaf ya. Waqaf apa? Waqaf lam alif. Lam alif adalah waqafnya la adamul waqfi, la adamal waqfi, tidak ada waqaf, maksudnya gitu. Artinya boleh berhenti di situ, tapi ketika berhenti harus mengulang, gitu ya. Maka ketika berhenti di situ mahia, ya kan, berarti ya-nya mati, padahal dia mati, ya-nya hidup, maka tetap ada mad di situ ya. Enggak boleh yubayyin lana mahi, enggak boleh begitu. Yubayyin lana mahi, tetap dia ada mad gitu ya, karena ya yang berharokat fathah itu ketika kita matikan dia bersukun, dia jadi mad. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Bersama kita ulang dari mana? Boleh yubayyin lana, boleh ya. Yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Bersama alaina, tetap ya, tetap naknya baca mad. Kadang-kadang ada orang baca tuh suka saya ngedengar tuh madnya justru hilang. Kadang-kadang baca mad aiwad dia. A'tadna lahum 'adzaban alima wa kana al-insanu 'ajula. Iqra' kitabaka Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Jadi hasiba. Jadi ujung. Nah ini salah kaprah. Jadi madnya hilang. Kan satu alif dua harokat mad aiwad. Jadi ujungnya itu disononya mah mau ngikutin imam-imam Mekah gitu. Cuman cara bacanya salah gitu. Tetap dibacanya
ada ematnya gitu, lagunya ngikutin lagu sana tapi ujungnya dipacek-pacekin gitu, hasiba gitu kan, alima gitu kan, padahal alima hasiba tetap ada ematnya berlaku itu, alaina tetapnya. Yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Sama. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Iya, ulang. Wa inna ya, ngadepin sya. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Bersama. Baik, kita cross check kalimatnya dari awal. Ya, qalu ud'u lana. Berlafal qa, ya, bukan qa. Ya, kalau qa berbeda dengan ka. Qa, qi, qu. Qalu ud'u lana. Ya. Karena ada alif hamzah wasal ya. Asal kata ud'u lana. Ya, kalau diwasalkan jadi qalu ud'u lana. Kadang-kadang ada yang baca panjang tuh, qalu ud'u lana. Dia pikir di situ ada wakof gitu kan. Di situ ada waw gitu. Ternyata depannya mati. Berarti tidak ada wakof gitu ya. Qalu tidak panjang. Nah, biasanya anak yang baru belajar tuh, qalu ud'u lana. Dia pikir wawnya panjang gitu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Yubayyin lana. Dan mati bertabi dengan lam idgham bila gunnah, jangan digunahin, jangan yubayyin lana. Salah. Yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina. Ya, boleh. Wa inna idgham dun bertasdid wajib gunnah. Kemudian ada huruf mad tabi'i berhadapan dengan hamzah di dalam dua kalimat, maka hukumnya mad jaiz munfasil, panjangnya 2,5 alif. Insya ikhfa sya'a. Sya'a berarti mad wajib muttasil ya, panjangnya 3 alif 6 harokat. Sya'a bukan sya'u ya. Sya'allah, insya'allahu lamuhtadu ya. Dal itu kalau harokat domah dia tebal, lamuhtadun, agak monyong kitanya ya. Wa inna insya'allahu lamuhtadun ya. Baik, coba diulang bersama dari qalu ud'u lana. Kita berhenti di mahi ya, kemudian diulang dari yubayyin lana mahi sampai alaina, kemudian lanjut sampai wa inna sampai lamuhtadun ya. Sok diulang bersama. Qalu ud'u lana. 1 2 3. Qalu ud'u lana rabb.
Terlanjutkan pada ayat berikutnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harth. Sama, 1, 2, 3. Wala tasqil harth, harth, ra harth, harth, bukan hars ya. Kalau hars ra-nya itu nanti qalqalah, justru harth. Diulang. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth. Sama, 1, 2, 3. Di dalam Al-Quran itu ada istilah mudzakkar, ada istilah muannas. Kalau domirnya innahu berarti mudzakkar. Mudzakkar itu menunjukkan, kalau kata bahasa kitanya laki-laki. Kalau muannas itu perempuan. Innahu, nih hu-nya itu berarti posisinya menjadi mudzakkar. Yaqulu innaha, innahanya muannas, makanya baqaratun ya. Baqaratun, baqarah itu kan anak sapi ya. Ya, betina berarti kan? Baqarah. Sapi betina berarti. Kalau sapi laki-laki baqarah. Baqarah. Berarti sapi betina. Innaha, maka menggunakannya kalimat muannas gitu kan. Karena baqaratun di situ ada tak marbutoh gitu ya. Itu tanda ciri muannas. Maka di dalam ilmu tasrif itu ada disebutnya domir ya, domirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum berarti mudzakkar untuk laki-laki. Huwa mudarrisun, dia seorang guru ya, mudarrisun. Tapi kalau seorang guru laki-laki itu kan huwa mudarrisun. Tapi kalau mudarrisatun tidak menggunakan huwa, dia menggunakan hiya mudarrisatun gitu ya. Jadi kalau madrasatun menggunakan kalimat hadhihi gitu ya, hadhihi madrasatun. Tapi kalau masjidun, hadza masjidun. Jadi lihat konteksnya, kalimat belakangnya mudzakkar atau muannas. Maka Al-Quran itu lengkap banget, hebat. Kalimat susunannya sampai ya ma'syarul jinni wal insi, kata Allah, ditantang sama Allah, silakan kau kumpulkan ya kan, golongan jin manusia semua kumpulkan, bahkan datangkan setengah lagi dari itu untuk membuat seperti Al-Quran. Niscaya tidak akan pernah mampu untuk membuat seperti Al-Quran. Maka Al-Quran ini salah satu mukjizat, mukjizat yang terbesar yang mengalahkan mukjizat yang lain. Kita kan kadang-kadang kasat mata, dohirnya saja melihat, oh Nabi Ibrahim hebat, gak mempan dibakar ya kan. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah berkata, kata Allah, kami berkata ya narukuni, wahai api-apiku, bardan itu apa? Bardan itu artinya, bardan itu barid, artinya dingin lah. Wasalaman, maka kalimatnya dua, ada bardan, ada salaman, kalimatnya dua. Tapi kalau Allah ngomong, kalau Allah dalam firman-Nya cuman bardan doang, kedingin Nabi Ibrahim mati. Tapi ada kalimat yang kedua, wasalaman. Makanya setelah bardan, wasalaman gitu kan kalimatnya. Qulna ya narukuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Wah, hebat Ibrahim, gak mempan dibakar.
Nabi Musa hebat, tongkatnya bisa jadi ular gitu kan, terus bisa membelah lautan. Wah, hebat banget. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Wah, hebat kan, hebat juga tuh kan mukjizat yang Allah berikan. Tapi semuanya itu mukjizat Al-Quran yang terhebat kalah. Maka Al-Quran ini sangat luar biasa, kado spesial untuk umatnya Nabi Muhammad itu ya Al-Quran gitu. Makanya jangan kita sia-siain Al-Quran. Kadang-kadang ditaruh di rumah kita cuma jadi pajangan doang, dibaca kagak apa kagak ya kan, sampai pada kena rayap kan begitu. Iya, maka sayang banget Al-Quran kalau nggak kita baca. Kenapa? Al-Quran jadi pedoman buat kita, jadi hujjah buat kita ya, bernilai pahala. Al-Quran itu jangankan dibaca, jangankan kita sampai menghafalnya, Al-Quran itu disentuh saja dalam keadaan suci. Kita punya wudhu nih, pegang Quran tuh bernilai pahala tuh, megangnya doang tuh gitu kan, belum dibaca. Itu hebat Al-Quran tuh. Apalagi makanya orang baca Quran yang menghafal tidak megang Quran sama yang pegang Quran pahalanya gedean yang megang Quran. Kenapa? Karena orang yang pegang Quran tidak hanya membacanya saja dia dapat pahala, menyentuh Al-Qurannya sudah mendapat pahala. Maka luar biasa itu gitu kan. Maka Al-Quran ini adalah salah satu yang susunan bahasanya juga luar biasa. Semua ilmu-ilmu nahu, sorof dan lain sebagainya itu ilmu-ilmu Islam itu semuanya, bahkan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini semua kembali kepada Al-Quran. Seperti apa? Seperti ada laut ya kan, Bahraini itu kan, laut yang terpisah dan terbelah, bahkan dia nggak bakal nyatu tuh, yang sebelah asin, yang sebelah tawar justru kan. Akhirnya profesor itu bingung, wah ini dari mana nih, teliti nggak ketemu juga. Ternyata jawabannya ada di Al-Quran. Marajal bahraini yaltaqiyani fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salah satu keutamaan Allah. Ternyata jawabannya dari Quran. Marajal bahraini, ya kan, Allah telah membelah lautan. Yaltaqiyan yang keduanya bertemu, tapi bertemunya tidak akan pernah bersatu gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Jawabannya ada di Quran semuanya. Akhirnya orang-orang peneliti itu banyak kan, banyak yang masuk Islam setelah diteliti nggak mampu dengan akalnya, kayaknya kemudian dia lihat jawabannya semuanya ada di Al-Quran gitu. Al-Quran sudah menjawab semuanya gitu kan. Hebatnya Al-Quran itu. Makanya dalam domir itu, dalam tasrif itu, santri biasanya kan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, kan gitu. Tasrif 14 semuanya. Kalau dalam bahasa Inggris to be, we are you, kan begitu. Jadi cuma 3 dia. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu 14. Berarti gampangan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, gampangan bahasa Inggris lah kan gitu. Bahasa Arab itu luar biasa, susah kalau dipelajari gitu. Makanya ya kita doakan lah anak-anak kita yang lagi pada belajar gitu ya, mudah-mudahan dikasih kemudahan dalam proses belajarnya. Makanya jangan sampai mengatakan santri itu anak yang paling bodoh, salah. Santri itu anak yang paling cerdas sebetulnya. Kenapa? Karena setiap pembelajarannya itu luar biasa, ilmu-ilmu yang digali dan dipelajari itu luar biasa gitu. Maka keilmuan santri itu luar biasa. Anak-anak kita itu yang lagi mengkaji ilmu, sulitnya mempelajari itu luar biasa. Maka tidak bisa dipelajari 1, 2, 3 tahun, sampai 10, 20 sampai 30 tahun juga nggak bakal selesai sebetulnya gitu kan, keutamaan. Nah itu, jadi makanya sayang anak-anak kita ya dengan apa? Tarbiyatul aulad, ya kan, mendidik anak kita dengan apa? Dengan diberikan ilmu-ilmu pelajaran gitu ya. Baik, kita lanjut pada ayat berikutnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harth. Bersama. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun.
musallamatun la syiyata fiha. Musallamatun la syiyata fiha. Kalimatnya la syiyata. Musallamatun la syiyata fiha. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Fadzabahu, ya, kadang-kadang ada yang bocah tuh pada jahu dia dikerinjak gitu padahal babak posisinya. Jadi niat nanti lihat kalimat tulisannya gitu ya. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sama? Baik, lanjutkan ayat berikutnya. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Sama? Qataltum ya, awas banyak apa ya perapatan nih. Jadi kalimatnya kita pikir ada mad, ternyata depannya tasdid. Ya, berarti kan tidak ada mad berarti kan. Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Sama? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum, gunakan mukhrijum ma kuntum taktumun. Bersama wallahu lanjutkan ayat berikutnya. Faqulna do, awas hati-hati, do tidak termasuk huruf qalqalah. Qalqalah hanya qata bujadin atau baju di toko. Ya, do tidak termasuk huruf qalqalah. Jangan ada pantulan. Faqulna ribuhu bi ba'dihha. Bersama faqul nadribuhu bi ba'dhi itu ya, bukan bi ba'di. Kalau bi ba'di dal beda ya, ba'dhi dengan ba'di artinya beda. Kalau ba'di make dal artinya setelahnya. Setelah ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Ba'di berarti ba'diyah itu setelah
setelah sholat maghrib atau sholat isya ba'diyah. Tapi kalau ba'dhi pakai dhad itu artinya sebagian. Iya, ba'dun ba'dun, ya ba'dhi sama aja. Gitu ya. Bi ba'dhiha. Faqul nadribuhu bi ba'dhiha. Bersama. Ribuhu, hu-nya harus jelas. Faqul nadribuhu bi ba'dhiha. Ana afsahul khalaik man nataqa bid-dhad, kata Nabi. Aku adalah makhluk yang paling fasih menyebutkan huruf dhad. Enggak ada lagi tuh. Udah enggak ada yang bisa. Kalau Nabi lagi mencontohkan huruf dhadnya itu. Ya, ana afsahul khalaik man nataqa bid-dhad. Ya kita sambil belajar aja lah, gitu kan? Itu. Faku bukan paku. Ya, kalau paku nanti kap. Pakul, kalau kop dengan lam artinya kul, katakan. Tapi kalau kap dengan lam kul, makanlah. Itulah bahasa Arab tuh gitu. Makanya santri itu hebat. Artinya kalimatnya dibacanya sama, agak mirip tapi hurufnya beda, gitu kan? Artinya juga beda, gitu kan? Nah itu. Jadi makanya hati-hati. Bahasa Arab itu harus belajar talaki langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, puji. Alhamdu artinya sesuatu yang gak manfaat, kayak topo segala apa lah. Hamad itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan begitu. Alhamdu beda lagi kamad artinya. Iya. Alamin, sebagian alam. Kalau pakai alif, alamin artinya apa? Sakit. Kan gitu. Sakit. Tuhan semesta yang sakit, kan begitu. Nah ini ribet juga artinya nanti. Nah ini makanya harus betul-betul fasohah ya, maka tahsin itu penting. Makanya di Bogor tuh saya punya ponakan ada yang pesantren di sana, akhirnya lagi pulang sekarang. Saya tes, saya tanya, udah kaji apa aja di sana? Di Ummul Qura di Bogor, di Maseng di sana. Belum, Kang. Lah kok belum sih, bilang kok belum ngapal, belum lagi gitu. Padahal kita udah ini. Ternyata di sana dimantepin tahsin. Jadi kalau tahsinnya belum betul tuntas, dia nggak boleh ngapal. Gitu. Kalau sudah tuntas hafal tadi tahsinnya, baru diperbolehkan menghafal Quran. Ternyata menghafal Quran itu tahsin dulu. Pokoknya sekarang tuh banyak orang yang ngapal Quran tapi tahsinnya nggak rapi. Nah ini, maka tahsin dulu, gitu kan. Tahsin ini penting. Mempelajari ya, terutama makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, gitu kan. Cara penyebutan dan lain sebagainya. Salah penyebutan maka berubah makna atau berubah arti. Nah, di situ bakunya faku, bukan faku. Kalau faku nanti kaf. Fakul nadribuhu bi ba'dhiha. Bersama. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika yuhyillahu summa qasat. Awas, di situ ada tak. Ya, tak itu ada dua. Yang pertama ada tak apa namanya? Tak taknis. Tak taknis itu yang kayak begini tuh, tak tuh. Mau posisi dimanapun dia bentuknya tak taknis, nggak bisa berubah. Ada yang kedua tak marbutoh, tak yang bulat itu, gitu ya. Kalau tak marbutoh, kalau dibaca wasol dia tetap seperti tak biasa, tapi kalau wakof dia berubah menjadi ha, gitu ya. Nah, bedakan. Nah, di sini kan mati tuh kosat, berarti taknya tak taknis, gitu ya, gitu. Baik, diulang. Tak taknis berarti menunjukkan kemuannas kan, gitu ya, muannas. Thumma
qasat, qasat, jangan qasat. Kelebihan juga tuh hamasnya, gitu ya. Jangan kelebihan hamasnya, hati-hati. Kebanyakan idza syamsu kuwirat, waduh, wa idzan nujumun kadarat, waduh kelewat saya bilang gitu. Iya, wa idzal biharu sujirat, iya, gitu kan. Nah ini kadang-kadang banyak tuh, ya, baca at-takwir gitu kan, gitu. Wa idzal biharu sujirat wa idzal nufusu zuwijat, waduh kelewat tuh, ya. Hati-hati. Ya. Idza syamsu kuwirat, biasa aja tipis lah. Summa qasat qulubukum, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Sampai situ hijarah, ya, tak marbuto ya, enggak kal hijarat, enggak begitu, hijarah. Ayo sampai situ, diulang bersama. Ya, sebetulnya kita berhenti di situ tanggung banget, depannya juga ada wakaf, nggak apa-apa lah. Ini kan lagi mencontohkan ya, nanti kalau kita lagi baca biasa mah bebas kan gitu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Bersama. Hati-hati maknya. Summa qasat, maknya tidak panjang. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Bersama. Ada berapa mad yang kita baca tadi? Ada ya berapa gunah? Bukan gunah. Ada berapa gunah yang kita baca tadi? Ada? Ada 3? Iya 3. Yang pertama yang digunakan yang mana? Sum, ya, mim bertasydid. Yang kedua bukum, mim mati menghadapi mim ya, idgham mutamassil lain. Kemudian mim, udah tahu ya, mim ba'di iqlab. Baik, lanjutkan. Mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Sama aja, qaswah tak marbutoh. Iya. Atau kita fahiya kal hijarati, sama aja. Ya, kita mim ba'di atau fahiya. Ya, boleh pilih salah satunya. Itu kalimatnya sudah lengkap. Dari mim ba'di aja ya. Mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Bersama. Mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sama? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Bukan anhar. Anhar berarti tarqiq, tipis ya, sementara ro matinya didahului harokat fathah, maka wajib dibaca tafkhim, tebal gitu ya. Jadi membacanya harus dilatih,
Ya, minhul anhar, anhar, gitu ya. Tapi nggak monyong, nggak anhar, nggak begitu ya. Baca karena wow, gitu. Allahu akbar, macam begitu. Jadi karena dipikir wawnya kali, roknya itu tebal gitu kan, berubah jadi wow dia. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu ya. Ya, minhul anhar, bersama. Minhul anhar, tetap ada takrir dia, ada takrir gerak tipisnya. Minhul anhar, gitu ya. Balik. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, bersama. Anhar, anhar, ya, bisa ya. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar, sama. Lanjutkan. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma', bersama. Ma, ada ujungnya ya, ada hamzah mati. Wa inna minha lama yashaq, shin gede menghadapi qaf dua kali. Yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, sama. Pada lafaz alma di situ ada dua mad. Ketika kita berhenti di situ karena ada waqaf, ya, pilihannya antara dua mad ini, mad yang mana nih? Yang pertama alma'u itu mad arid, mad wajib muttasil. Yang kedua ketika ma berhenti maka mad arid lis sukun, dua mad. Nah, ketika saya baca, kita bersama baca minhul ma, mad wajib mutasilkah atau mad arid lis sukun? Nah, jawabannya yang mana? Wajib mutasil atau mad arid lis sukun? Mad arid lis sukun ketika berhenti. Benar. Ketika berhenti. Pan alma'u di situ Ustaz ada alif mad tabi'i bertemu dengan hamzah dua kalimat. Itu kan mad wajib mutasil. Panjangnya sama kan? Iya, panjangnya sama dengan mad arid lis sukun. Tapi kan kita berhenti. Kata berhenti berarti mad wajib, mad arid lis sukun karena berhenti. Kecuali dilanjut. Kalau dilanjut maka berlakulah mad arid, mad wajib mutasil gitu ya. Gitu. Jadi kalau berhenti mad arid lis sukun. Nah, kalau di minhul ma'u wa inna, nah berarti ma'unya itu mad wajib muttasil gitu ya. Kalau berhenti, kita kan berhenti ada waqaf ya. Diulang. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma', sama.
Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bedakan bod dengan dal, juga bedakan tak dengan to. Awas, to, ti, tu, agak tebal, makanya huruf isti'la dia. Iya, to, ti, tu. Kalau tak, ta, ti, tu, agak gampang. Ya, to, maka lama yahbitu, bukan lama yahbitu. Kalau yahbitu berarti tak, nanti berubah juga artinya, gitu ya. Nah, ayo kita latih huruf isti'lanya. Ya, bod, sod, ya, to, wa, ain, gitu ya. Diulang. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bersama. Wa yahbitu min khasyatillah. Awas jangan ngejar tebal, tu'nya ada madnya. Yahbitu min khasyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak kita tutup. Kalau ada pertanyaan silahkan. Yang mana? Yang mana? Yang apanya? Huruf apanya? Minhul ma. Ini kita lagi bicara maknya ya, ma gitu ya. Maksudnya ketika berhenti atau wasol. Ya. Betul. Nah, ketika berhenti, ya, baik. Ketika minhul ma berhenti, maka kita kena dobit. Ya, ketika kita baca berhenti, maka kita terkena hukum apa yang disebut dengan mad arid lis sukun.
gitu ya. Kembali konteks mad arid disukunnya. Mad arid disukun itu boleh dibaca 3 wajah. Yang pertama bisa dibaca 1 alif atau 2 harokat, gitu ya. Yang kedua boleh dibaca 2 alif 4 harokat. Yang ketiga boleh dibaca 3 alif 6 harokat, gitu ya. Maka boleh dibacanya pilih salah satunya yang 3 warna itu, yang 3 wajah itu. Nah, kemudian ketika minuhul ma ini kan wajib muttasil Ustaz. Ketika kita berhenti, maka boleh nggak sih 1, 2 atau 3 gitu ya harokatnya ketika berhenti. Maka ketika kita berhenti ya sudah boleh 1, boleh juga 2, boleh juga 3. Kenapa? Karena kita tidak sedang membahas mad wajib muttasilnya, tapi sedang membaca dengan bacaan mad arid disukun, gitu ya. Jadi boleh. Jadi bacaannya seperti fayakhruju minhul ma, fayakhruju minhul ma, fayakhruju minhul ma, panjangan gitu ya. 2, 4, 6, 1 alif, 2 alif, 3 alif gitu. Jadi boleh dibaca 3 macam ya, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4 dan 6 harokat gitu. Baik, ada lagi gimana? Boleh dibaca? Dibaca dua-duanya? Gimana? Ya, betul. Enggak, kalau mad wajib mutasil dia harus 3. Ketika mad wajib mutasil itu dibacanya 3 alif 6 harokat. Ya, kalau mad wajib mutasil itu ketika kita membacanya wasol. Ya, ketika minuhul maknya kita wasolkan pada huruf pada kalimat berikutnya, itu namanya mad jaiz, mad wajib mutasil. Tapi ketika wakof, makanya tadi Kang Jaidin nih bertanya ketika wakop berarti kita terkena hukum namanya mad arid lisukun, maka mad wajib mutasilnya tidak berlaku, gitu, tidak berlaku. Mad wajib mutasil itu berlaku ketika diwasolkan, gitu ya. Ketika diwasolkan dilanjutkan pada ayat berikutnya, maka itu hukumnya mad wajib mutasil. Maka kalau dilanjut berarti hukumnya tetap 3 alif 6 harokat, tidak boleh 1 alif, gitu kan? Nggak boleh 2 alif lagi karena hukumnya tetap 6 harokat atau 3 alif, gitu ya. Fayakhruju minhul ma'u wa in, nah gitu kan, dilanjutkan pada berikutnya, itu mad wajib muttasil. Jadi nggak boleh 2 harokat atau 1 harokat. Fayakhruju minhul ma'u wa in, nggak boleh, ma tetap panjang karena mad wajib muttasil, gitu ya. Gitu. Ketika waqaf berarti mad arid lis sukun, ketika lanjut berarti mad wajib muttasil, gitu ya. Panjangnya boleh 1 alif, boleh 2 alif, 3 alif, berlaku untuk mad arid lis sukun. Tapi kalau mad wajib muttasil enggak, mad wajib muttasil paten hukumnya 3 alif atau 6 harokat. Baik, sudah paham ya? Ada lagi? Silakan. Wa
sini kalimat Allah wan. Tanwin. Melihat. Ada tanwin, bukan ada tanwin. Tanwin kan. Nah, kemudian di depannya itu ada huruf mat. Satu mati. Huruf yang disukunkan. Maka berlaku kaidah bangun dibagi alif tadi berisi. Kalau tanwin itu berada setelahnya huruf mati dan serta huruf matinya misalnya huruf hidup, maka tanwin itu digantikan dengan nun mu'iwad, nun kecil. Maka ini tidak bertanwin lagi, maka dihapus tanwinnya. Nah, seperti ini. Kalau masih dibaca ini ada nunnya masih tanwin baik salah itu. Ya, kami dihapus. Tapi yang sedikit nun yang kecil ini mengganti tanwin, mengganti tanwinnya yang dihilangkan tadi. Jadi Allah buang kenapa? Karena nanti ketemunya hurufnya double. Di sini yang udah matanwin, di sini nun bisa. Jadi kan Allah. Maka kalimat yang betul wa idza au tijaratan au nahwan faddu ilaiha wa tarkuka qa'iman. Ya. Jadi ketika baca aulah wan faddu boleh saja, cuma nanti kita berkata qiraat. Nah, nanti qiraat itu kalau kita qiraat hafaz ya. Ini kita qiraat hafaz an asim. Imam kita nih yang kita baca. Yang kita baca keseharian kita. Makanya kalau kita imam rokok itu yang kan imam rokok itu kebanyakan dia mengerti mengarang. Itu qiraatnya bukan qiraat hafaz dia bacanya. Makanya kalau yang pernah saya dengar itu Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Salah itu gimana itu kebanyakan Maliki ya. Kalau itu Maliki ya itu kan hafaz. Kalau mereka tidak hafaz kan qiraat itu kan banyak. Ada qulun ya kan. Kemudian sa'i, kemudian hamzah, kemudian waros ya, kemudian kumpul. Nah, ini imam-imamnya nih. Itu cara bacanya beda-beda. Kalau dia sama lagi, biasanya kita Bismillahirrahmanirrahim wal laili idza saja. Enggak mau dua apa. Emang begitu semua ini tergantung imamnya. Maka imam yang sering dibaca oleh kita itu imamnya yang ini. Gitu kan? Termasuk di Mekah itu, gitu kan? Bacanya imam hafaz an-asr. Ya, bukan waras, bukan biasanya kan. Imam ini hafaznya paling masuk di antara qiraat sab'ah, ya qiraat sab'ah, kemudian qiraat asyarah, kemudian arba'ah asyarah. Yang paling masuk ini kebanyakan menggunakan qiraat hafaz. Di Indonesia itu banyak, di Mesir di Arab sama. Itu kalau sebagian ada yang menggunakan makhluk. Jadi kalimat yang baik menurut qiraat hafaz ini adalah Allah wani fadl. Seperti contoh lain seperti ahadun. Kemudian diwasalkan pada huruf berikutnya Allahu. Ya, karena Allahnya kalau di wasal dia hilang alifnya, maka ahadun lillah atau ahadullah. Maka yang benar dunia dibuang diganti dengan kecil. Ahadun lillah. Bukan ahadun lillah, tapi ahadun lillah. Qul huwallahu ahadun lillahus samad. Karena ketika kita baca qul huwa kalau mau wasal gitu. Qul huwallahu ahadun lillahus samad. Alhamdulillah. Salah. Nah, ketika ini kan kita banding pertemuannya ketika diwasalkan ketika baca ahadun belum salah. Nah, kalau sebenarnya Allah wan fadlu ini sama kayak kita ahadun. Artinya boleh dibaca. Kalau keluarga lain kan selain hafaz itu yang begini. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Rahim kan mati ya, dia sukunkan kemudian nyambung ke Maliki. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kan ini hilang kalau buat hafaz hilang ini biasa. Maka buat hafaz itu biasa kalau orang sholatnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini hilang. Ini itu berarti dia sudah menghilangkan huruf, maka riwayat hafaz batal. Tapi riwayat yang lain ada yang membolehkan
Aulah wan fadu dibaca aulah wan fadu, gitu ya. Kalau keyword yang lain silakan, nggak usah pakai keyword hafaz, kan gitu. Jadi tetap kita pakai keyword hafaz asli ketika tanwin, kemudian di depan ada huruf yang mati, kemudian ada hamzah wasal, di sini kan lahwam ifad bukan gitu. Sama dengan rumah kan, aulah wan infadu sebetulnya, gitu kan? Karena alifnya hamzah wasal kan di depannya ini hamzah wasal, dan saya mati, dunia mati lagi gitu. Berarti aulah wan infadu. Yang soalnya ini pembacanya, jadi wa idza, ini kan suratnya pendeknya aja. Ketika imam baca surah dalam surat A gitu ya. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Jadi kalimat aw lahwan yang membolehkan aw lahwan faddu itu menggunakan surat yang lain. Beda, kan biasanya kita pakai guna lah barin kalau itu beda kiroat Ya, aulah silakan ketika yang buat itu tentunya tahu penjelasannya, artinya tahu kaidahnya, tahu imamnya juga yang nanti dibacanya antum pakai kiroat mana kan gitu, yang sama atau yang asyara atau yang jadi masing-masing pembacaan itu ada perbedaan-perbedaan. Tapi di Quran ini apa ini? dan Qurannya. Oh iya di situ ada yang menggunakan lagi. Dalam bacaan itu nggak boleh kita membaca dalam sholat ini. Sesurat baca hafaz, surat yang kedua baca qaulun, surat yang ketiga baca sa'i, yang keempat baca, kemudian kelima harus nggak boleh. Kalau kita menggabungkan seluruh bacaan dalam satu bacaan itu sah. Nggak boleh. Maka dalam MTQ itu, dalam MTQ bisa baca qiraat Al-Quran. Seorang boleh membaca biasanya ada qiraat sab'ah, di qiraat imam apa? Hafaz masih di qiraat waros, kubul gitu. Jadi dua imam yang itu nggak boleh. Gitu kan? Kalau dalam MTQ dalam sholat boleh. Dalam sholat itu nggak boleh. Nggak boleh menggabungkan dua imam bacaan harus satu. Kalau mau harus, kalau mau hafaz gitu ya. Kalau boleh jadi nggak bisa menggabungkan. Dia katakan bacaannya, gitu kan katakan. Ya, baik gitu ya. Nanti kita sambil ngopi lah. Insyaallah, alhamdulillah kita sudah kaji malam ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Allahu ya Allah ya Allah ya Rabbi wafiqna lima tardahu. Allahu ya Allah ya Allah ya Rabbi wafiqna lima tardahu. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.